Anjir. Gayanya boleh. Oh nggak bisa. Gue dari dulu emang pengen banget main film, kayaknya seru Gitu. banget ya ada muka kita di bioskop gitu. Pasti bangga banget nih keluarga apa gitu dari Jogja berangkat udah ke Jakarta syuting nggak pulang lagi sampai sekarang. Berarti dari itu udah mulai pede nih ya, oh kayaknya ada jalan ini di industri Iya, ini. siapa tahu bisa gantung Reza Rahadian. Itu dia. Tapi jauh sih ya. Skill bisa dikejar, muka sih susah. Halo. Halo, saya disetirin cewek nih. Kamu namanya siapa sih? Aku Didis, abang. Halo Panggilannya Didis. Apa kabar, Bang Rispo? Sehat? Alhamdulillah sehat, cuman lagi agak capek aja nih. Aduh, sulit banget nih sama aktor papan atas tuh, aktivitasnya tuh banyak banget gitu. Padat banget agendanya hari ini tuh. Tadi kayak, wah ngeliat jadwalnya Bang Rispo tuh gila. Ya begitulah. Kita kan masih perintis ya. Lu merintis. Belum harus nyantai-nyantai dapat duit. Pengennya mah cita-citanya gitu ya Bang ya? Pengennya gitu, ya, Duitnya diam, masuk. gitu. Jadi apa tuh ya Bang kok kayak gitu? Jadi tukang cuci. Tukang cuci apa? Cuci uang. Astagfirullahaladzim. Apa kabar hari ini, agendanya apa aja Bang kalau boleh cerita? Gue baru kelar syuting tuh jam 3 pagi. Anjir, tadi Ya. pagi jam 3 tuh? Iya karena callingan malam kan, jadi Oh, pulangnya oke. jam 3. Terus si paginya jam 10 udah harus foto poster. Film GJLS. Oh ya? Iya, lanjut si ini deh. Lanjut Disetirin sini. Didis. Berarti kalau misalkan syuting sampai tengah malam gitu, bahkan sampai jam 3 lu pulang dulu ke Sepatan ya Bang ya? Wah iya lagi, rumah gue sepatan banget tuh lagi. Jauh. Capek ya. banget gak sih Bang Rizko? Apalagi syuting Bogor. Jam 3 tuh baru kelar kan? Berarti nyampe Iya. rumah jam? Jam setengah 5. Astagfirullahaladzim, itu mah udah matahari terbit gak sih? Udah bentar lagi tuh. Bentar lagi matahari terbit. Iya. Terus habis itu langsung jalan lagi. Pagi-pagi sempat tidur berarti tapi. Pagi-pagi lumayan tidur, di mobil juga tidur. Cuman tetap aja kayak kurang ya kalau habis begadang tuh nggak enak. Iya. Kayaknya udah umur segini udah Kayak sepet gitu ya Bang Mata ya. cepet banget. Tapi thank you Bang Rispo di tengah kesibukannya masih mau main nih sama Jakarta Journey, kita jalan-jalan di Steering Didis hari ini. Padahal tenaganya udah tinggal segini. Tapi Bang Rispo tuh salah satu yang kita tunggu-tunggu nih untuk datang ke Jakarta Journey, karena kemarin sudah Bang Hifzi udah datang. Oh Ibzu udah datang. Udah ya? tahun Terus lalu. anak stand up juga banyak tahu sini iya, tuh kayak makanya Awe, nih. apa gitu. Betul, jadi kita nyari-nyari jadwal Bang Rispo memang sulit banget teman-teman. Nah, kemarin itu Didis baru nonton ulang Suci 12 yang terakhir ya Bang ya? Oh iya, Nah, pasti nonton opening. itu yang pengen di-highlight. Kan Bang Rispo tuh udah sama teman-teman GJLS udah berapa sesi? Tiga season. Udah 3 season? 3 season berturut-turut kita nge-host. Jadi nge-hostnya. nge-host Suci. Nah, selalu yang ditunggu-tunggu tuh punchline-nya dari seorang Rispo Ya tapi opening. cerita di balik opening itu Nah, kenapa? awalnya iseng. Oh, awalnya nggak di-plan. nggak di Terus? plan apa opening tadinya lucu-lucuan terus kesini-sini nyenggol-nyenggol pemerintah tapi tetap dengan cara lucu gitu. Terus season berikutnya kayak jadi yang ditunggu itu gitu. Waduh, jadi awalnya iseng-iseng lama-lama kepikiran terus jadinya. Waduh, apa Kepikirannya ya? tuh ini mau apa lagi gitu ya materinya Iya, ya. mau apalagi kadang kan bingung. Terus sekarang penontonnya juga rese. Kalau lucu-lucu doang, kalau nggak ngeritik-ngeritik, Itu nggak mau nggak- ketawa. nggak Waduh, jadi kayak dipaksa harus Harus nyindir gitu. Tapi berarti emang dari 3 tahun lalu ya emang selalu materinya nyindir gitu ya, nyenggol-nyenggol ya. Ya emang udah gitulah. Kalau Bang Rispo ngeliat di season ini, musim yang 12 ini, gimana secara overall? Wah, ini season tapi itulah Suci kayaknya tiap tahun selalu Ada ada aja peningkatan gitu. Dan ini grand final Suci 12 ini grand final yang paling keren buat gua. Kenapa? Karena Alasannya? grand finalisnya semua nggak ada yang gagal. Performnya bagus-bagus semua, lucu-lucu semua. Tahun-tahun sebelumnya bagus-bagus, cuman ada aja yang kurangnya gitu. Ini semua 3 segmen, tiga-tiganya kompor gas semua gitu. Jadi
Asik. Gua kalau jadi juri sih bingung banget tuh Bingung, siapa yang ya? juara. Kan sempat ramai juga tuh di Twitter kan, di X, terus kayak ini kayak bener-bener yang kata orang-orang sih yang kayak gila panas banget yang tahun ini gitu kan. Iya. Komedi pinggir jurang semua. Iya nggak sih? Iya, Mukmin terutama tuh, si itu Mukmin gitu. juara 1 kan dia. Iya, juara 1, lumayan nyinggung nyindir pemerintah, tapi ya harusnya sih oke-oke aja Oke-oke gitu, aja. sah-sah aja. Dari zaman Warkop juga komedi kan selalu Iya. satir gitu. Cuman sekarang zamannya udah berbeda ya. Tayangnya juga di TV gitu, nggak bisa terlalu bebas. Banyak banget tuh yang disensor. Iya lagi, makanya pas nonton ulang di YouTube itu udah yang bip terus Iya. kepotong gitu. Iya. Tiba-tiba nggak ada konteksnya, jadi nggak tahu apa. Tapi emang setiap tahun gimana ya? Kayak ada batasannya gitu nggak sih Bang kalau komedinya gitu, maksudnya konsepnya Nggak gimana yang dia? sampai di briefing batasan, cuman peserta dituntut harus paham ini broadcast gitu. Ada batasan-batasan broadcast gitu, karena kita nggak bisa zaman sekarang sebebas itu ya. Oke. Walaupun bagus materinya, Iya, lucu, lucu apa. padahal ya. Cuman kan mungkin yang dikritik sekarang suka nggak terima kali, jadi TV-nya takut. TV-nya takut ya. Iya. Kan TV juga butuh penonton juga. Iya. Beda nggak sih Man? Ini dia nanya teknis nih, kayak dia ada off air sama on airnya nggak sih si pesertanya untuk perform gitu? Apa sama? Ada off airnya kan pas taping, kita kan taping nggak live kan. Ada penontonnya, ada tiketing juga pas nonton syutingnya gitu. Jadi penontonnya tuh emang datang mau nonton stand up gitu. Jadi Iya. yang nonton di TV sih lumayan banyak, yang tidak ada di pas syuting sih Pas banyak yang syuting. dipotong apa segala macam gitu. Kebayang kalau misalnya nonton langsung ya Bang ya? Iya. Kayak bakal apa adanya banget tuh, kayak lucu banget. Tapi stand up itu harus nonton langsung tau. Emang Iya ya. Emang banyak ngomong kayak gitu tau Bang? kalau acara stand up ada show apa, cobain deh sekali-sekali nonton langsung. Event-event stand up beda banget gitu sama Iya. Dan memang tidak seharusnya dia kayak dipotong-potong ya. jadi konten gitu kan. Iya. Jadi orang nggak denger Tapi keseluruhan. penonton stand up sekarang udah pinter, kalau nonton over tuh udah nggak ada yang main HP, nggak ada yang rekam, dia nikmatin sendiri aja gitu. Iya. Emang harusnya kayak gitu kan. Emang peraturannya kan nggak boleh rekam kan. Harusnya seperti itulah. Bang Risma kan udah 3 tahun nih, berarti 3 sesi mulu, 3 musim. Ya, 3 musim. Suci jadi host terus di Suci. Nah, ngelihatnya gimana dari tahun ke tahun? Ada perubahan yang signifikan kah? Atau mungkin kayak selera penonton berbeda dari tahun ke tahun? Nah itu komedi apapun jenisnya, mau stand up, mau lawak, mau apapun itu, makin kesini makin berkembang gitu. Mungkin yang tahun 2010 lucu, tahun sekarang udah nggak lucu. Dulu kan ditanya dari mana, jawab dari tadi masih lucu gitu. Kalau sekarang kayak apaan sih nih orang nih gitu. Ya udah komedi secara universal juga udah berkembang. Iya. Termasuk di stand up. Jadi kita nih yang udah lama-lama stand up nih ngerasa anjir anak-anak sekarang lucu-lucu banget ya. Nemu aja point of view materinya yang mau dibahas apa. Kalau gua sendiri udah pusing banget mau nulis materi apa ya gitu. Tapi Bang Risma masih suka nulis materi nggak sih? Masih, tapi nggak yang kayak dulu kan intens ada waktu khusus buat nulis gitu. Sekarang kalau kepikiran apa catat gitu. Gue selalu ngerasa core gue tuh sebelum gue di film di mana-mana gitu, di podcast kayak di apa, ya gue awalnya dari stand up, gue nggak mau ngilangin aja gitu. Jadi selagi stand upnya masih ada, kayaknya yang lainnya bakal tetap ngikut gitu. Iya. Tapi kalau untuk bikin show kan teman-teman abang kan juga masih rutin tuh. Ya. Kalau Bang Rispo gimana? Special show gitu gue ya belum bikin lagi sih, udah berapa tahun. Tapi gue pernah 2 kali. Tapi sekarang udah lama, udah bertahun-tahun belum bikin lagi. Belum kepikiran tuh Bang? Kepikiran pengen banget bikin show, tapi namanya show spesial kita harus ngasih sesuatu yang spesial. Jadinya apa ya, belum nemu aja gitu, mau bahas apa, mau bikin materi apa. Ya lagi-lagi karena itulah kesibukannya udah bukan stand up doang. Sama nunggu momentum kali ya. Karena biasanya beberapa komika yang diundang juga di sini tuh kayak ya momentumnya belum ada kayak gitu. Tapi emang ada stand up komedian yang mata pencariannya bener-bener dari stand up doang, kayak Panji sama ada Dani Beler. Iya, benar. Dani Beler tuh job corporate masih ada. Mereka masih jalan. Job stand up itu nyarinya ya Dani Beler gitu. Udah kayaknya kalau
gua masih ada, tapi udah nggak sesering dia lah gitu. Baik lagi tadi ke Suci, pas abang nge-host tuh kayak suka throwback pas zaman abang jadi peserta nggak sih? Mau throwback gimana? Gua langsung keluar minggu kedua. Nggak. Abang tahun berapa sih Suci yang 2012 Suci 3 Suci 3 bareng almarhum Babe. Oh iya ya, angkatan Grand gitu ya. finalnya almarhum Babe lawan adek gua tuh Viko. Oh berarti satu musim yang sama ya? Satu musimnya sama. Terus abang keluar di minggu kedua. Minggu kedua sama sekali nggak ngerti stand up itu apa, kayak gimana caranya. Bingung Tapi banget. yang paling abang inget apa? Pas itu kan pasti berkesan banget lah. Itu kan momen dimana Ananta Rispo tuh dikenal orang gitu loh maksudnya. Ya pas ditelepon sih akhirnya. Ditelepon dari Kompas jadi finalis gitu. Karena kan ribuan orang itu kan, gitu. Bisa jadi salah satunya ya kayak wah keren juga ya. Gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu. Ternyata industri begitu sulit. Sulit. Sampai kuliah lagi gua. Karena abang 3 kali ya? 3 kali kuliah. Yang pertama tuh di BSI. Ya, itu komunikasi Susan. Terus komunikasi. pindah ke Universitas Pamulang. Unpam. Ambil hukum. Terakhir di Jogja di UPN. Ambil ekonomi. Agak jauh-jauh ya Agak semuanya ya. lumayan jauh-jauh dan tiga-tiganya alhamdulillah nggak selesai. Tapi pas yang endingnya UPN itu kenapa nggak selesai? Udah tinggal skripsi padahal itu. Udah magang segala macem gitu. Udah Sayang PKL. banget anjir. Iya tinggal skripsi doang. Cuman pas lagi mau skripsi, waktu itu ditawarin film sama Ernest. Film Susah Sinyal. Tahu. Terus filmnya lumayan meledak. Ya. Scene gua tuh banyak yang ngeklip Oke. gitu kan, jadi dikenal lah, lumayan banyak yang tahu. Nah ada lagi tawaran film, ada lagi gitu. Terus 2018 gua nikah, udah males. Karena males ya alasannya ya. Ya masa balik lagi udah punya istri, terus istri tanggung juga udah jawab. punya anak, udahlah. Tapi alhamdulillahnya rezekinya ada aja tuh sejak itu. Ya, Iya dari kan? situ sih rezekinya ya sampai sekarang lah. Iya, alhamdulillahnya. Berarti yang film pertama itu ya, Bang ya? Film Filmnya pertama gua Awareness ya. Susah Sinyal. Susah Sinyal ya. Iya. Itu gimana tuh pas ditawarin pertama sama Awareness, inget nggak momen itu? Oh ingat lah, ayo main film gitu-gitu. Ah. Gue dari dulu emang pengen banget main film, kayaknya seru gitu. banget ya ada muka kita di bioskop gitu-gitu. Wah pasti bangga banget ini keluarga apa gitu-gitu dulu masih kayak gitu. Dari Jogja berangkat udah ke Jakarta. Syuting, nggak pulang lagi sampai sekarang. Nggak balik-balik lagi ke kosan. Berarti dari itu udah mulai pede nih ya, oh kayaknya ada jalan ini di industri Iya. ini gitu kan. Ada jalan di industri ini, film apa segala macem. Ya udah mutusin nikah, udah punya anak, sampai sekarang kerjaan gue ya. Sampai kemarin akhirnya GJLS juga ada filmnya. GJLS ada filmnya. Itu rame banget sih, maksudnya orang-orang ngomongin banget gitu loh di sosmed. Karena aneh filmnya. Segoblok itu, seapa gitu. Makanya gue anjir nih goblok banget film gitu. Cuman kalau kita nggak bikin itu, kita tahu itu film akan beresiko ya, karena nggak akan mungkin nyenengin banyak orang lah. Itu sangat segmented gitu. Niche ya, niche. Iya, cuman harus dibikin biar kita nggak penasaran bisa nggak sih ini nyampe bioskop. Akhirnya bisa dan penontonnya ada juga, nggak yang parah-parah banget gitu. Iya, emang ada penggemarnya. Iya. Komedi-komedi gitu. Yang bikin penasaran ya, setelah abang dan teman-teman GJLS pada syuting GJLS ibu-ibu itu, bercanda aja tuh masuk kan ke dalam filmnya gitu kan, kayak bloopersnya bocor semua gitu kan. Setelah syuting itu ada syuting lagi tuh kayak jadi kebawa bekasnya gitu nggak sih maksudnya? Enggak kan, tetap. Enggak, karena itu bisa dilakukan ya sama GJLS doang gitu. Kadang kan kita syuting sama siapa gitu. Belum tentu nyambung juga jadi bercandaannya gitu. Oh iya, tapi pas sudah digabungin bertiga nih. Ya baru. Harus bertiga mainan kayak gitu tuh. Di film GJLS Buku Ibu-Ibu ada Umay. Jadi dokter gitu. Iya tahu. Dia sampai bilang, gue belum pernah sedih kenal orang ini padahal gue berkarir dari penyanyi cilik. Orang ketemu gue sutradara, gue apa segala macam, dibilangnya dokter, karena baru sekali goblok katanya. Sumpah iya sih, karena dia ketawa dia masuk ke dalam filmnya. Setelah film itu, abang nerima respon-respon fans-fans atau penontonnya GJLS gimana?
kalau penonton GJLS sih Udah paham suka ya? paham gitu. Cuman kalau penonton umum itu lumayan agak sensitif lah, di kalangan feminis lumayan diserang juga itu. Oh iya sempat tuh Bang. Ya karena kita sadar juga nih, wah berlebihan nih gitu. Tapi kalian tuh emang off air-nya juga gitu gak sih? Off cam maksudnya? Iya emang bercanda kita, emang bercanda. Off cam, mau ada kamera nggak ada kamera, Emang kayak gitu emang terus? udah bercanda aja kita bertiga tuh. Makanya susah banget gue begitu syuting film harus serius tuh. Tapi pernah gak film serius tuh, film serius abang tuh apa? Ah, ini Ketok Magic nih. Masa serius? Full drama gua, nggak berkomedi sama sekali. Serius? Yang marah, yang nangis, yang apa? Serius Bang? Iya, jadi sesuatu yang beda banget buat gua. Oh. Ini filmnya komedi, Ah. tapi komedinya bukan di gua tuh part dramanya gitu. Jadinya Oh. gua yang berjuang diceritain di film ini, gua yang jatuh cinta lah, ada romansnya apa gua. Pertama kali gua main film gak komedi sih. Serius? Karakter drama banget gitu, yang harus marah, harus nangis, harus kecewa kayak gitu-gitu. Sumpah. Biasanya ngelucu. Penasaran banget. Ceritanya soal apa film ini? Kalau boleh cerita. Kalau Ketok Magic tuh tentang seorang anak yang diwarisin sebuah bengkel sama kakeknya, tapi bengkel ini tuh bengkel udah mati, bukan bengkel yang bengkel sukses terus tinggal nerusin gitu. Dilanjutin. Tapi keluarganya pengen banget ini bengkel hidup lagi. Akhirnya si Ben ini yang diperankan sama si Rispo itu. Anjir, Ben. Namanya Ben. Namanya Ben. Uish, mantep. Berusaha bagaimana bengkel ini bisa hidup lagi. Akhirnya dia mengajak 3 temennya. Oke. Ada Tara Budiman tuh sebagai Made, Oke. orang Bali. Oke. Terus ada Dodit sebagai Mul. Terus ada gua, ada Ben. Oh. Jadi kalian tuh Dodit sebagai Saget. Saget. Kalian tuh berteman ceritanya? Berteman. Emang kita udah berteman lama, jadi pas gua dapet info itu, loh ini gimana nih? Gua ngajak mereka bertiga, gua pikir kita akan sukses bareng itu. Cuman di perjalanan gak semudah itu gitu, banyak rintangannya, banyak halangan-halangannya. Sama ada satu karakter lagi yang support banget si Ben nih, ada namanya Resita. Nah disitulah Di situ cewek berarti ya? cewek. Disitulah ada disitulah. romance-romansnya. Dan waduh, susah banget gua itu. Kenapa Film susah ya paling Bang? berat, gue kalau komedi gue udah tahu harus ngapain. Untuk karakter serius sih, wah ini. Tapi ini jadi kesempatan sih, semoga berhasil ya, semoga orang juga suka gitu. Berarti dia tuh nggak bukan komedik orangnya ya? Berarti Bukan. orangnya serius gitu ya? Orang serius gitu. Cuman punya teman-teman yang emang lucu Oke. itu ya. Ada Dodit, ada Tara tuh dia. Ini kan film drama komedi ya. Komedinya di mereka, dramanya di gua. Anjay. Mantep Orang betul. denger respon drama sih aneh banget. Gua sendiri lo. Lo. Terus gimana abang mencari, ya belajar lah, belajar menjadi Ya, ini, belajar ngumpulinnya itu. gimana? Ya gue tahu kalau di film itu asal kita setia sama karakternya, insya Allah mendelivernya juga akan itu sih bagus gitu. Cuman kan banyak reading, banyak ngobrol juga sama sutradara. Kebetulan sutradaranya emang drama banget juga gitu. Yogi nih, ada Yogi S. Calam itu selalu jadi co-directornya Mas Hanung di film-filmnya Mas Hanung. Makanya dramanya kental banget ya. Drama kental, dia paham banget lah gitu. Dan dia tahu ngebrief guanya gimana biar guanya masuk. Gua kalau main komedi tuh kadang pakai karakter gitu, cuman gak perluin banget karakternya gitu karena dia namanya komedi gitu. Yang penting timingnya pas gitu. Ini kalau gua nangis, gua lagi sedih, gua harus sedih, gua marah, gua harus marah gitu. Dan ya butuh waktu itu. Gua kirain dulu aktor gaya-gayaan, gua butuh waktu in karakter. Ternyata gua juga gitu. Ternyata aku orangnya sekarang. Tapi kenapa akhirnya abang memilih atau mengiyakan lah ajakan ini? Sesuatu yang baru lagi sih, ini kan hal baru buat gua dan ya harus dicobalah. Industri ini kan nggak melulu komedi apa gitu, siapa tahu kalau ini sukses nanti bisa gantiin Reza Rahadian. Itu dia.
Itu dia. Tapi jauh sih ya. Ya sudah hadian, hati-hati ya. Ya, skill bisa dikejar, muka sih susah. Tapi Pengalaman mah bisa ya Bang ya. pengalaman lah, cobalah Bisa. kita bisa belajar. Iya. Cuman ini kalau muka udah kayaknya berat. Udah berat kalau itu. Tapi kalau tadi Abang bilang si karakter band ini beda banget sama aslinya Bang Iya. Rispo gitu kan. Tapi kesamaannya ada gak? Sama. Apa? Orangnya selalu positive thinking. Emang Abang positive thinking? Lumayan Orangnya? positif gua udah jalan dulu aja, udah aman, udah jangan dipikirin gitu. Karena gue percaya kalau kita mikirnya gagal, nanti gagal beneran gitu. Ben tuh lumayan positif, cuman akhirnya terlalu pede juga ya, Nggak ada bagus salahnya juga. juga, ada. Jadi nggak ngitung ya? Iya gitu, cuman dia tuh ini ngeyakinin banget teman-teman, ayo ikut gua. Teman-temannya udah pada punya pekerjaan. Oh, ditinggalin. Ikut gua gitu, saking pedenya sih Ben gitu. Aduh, PR banget sih. Ayo ikut gua, kita bisa lebih sukses daripada sukses masing-masing. Kayaknya kalau kita bertiga tuh sukses lebih enak deh. Kasih. Gitu. Taunya ada aja Ada cobaannya. aja gitu. Anjir, seru banget melihat seorang Rispo serius gitu Serius. ya. Komedinya banyak, ada Hibzi main juga. Oh, ada Hibzi. Hibzi main juga. Ada Lolo, Oh iya. Arafa, Heeh. Dodit, ada Buhun, terus isinya Banyak sih sih. komedian ya. Tapi Rispo di situ aktor. Sorry, kali ini aktor dulu kita. Tapi kapan filmnya Abang kalau teman-teman mau nonton nih? 13 Agustus 13 Agustus ya. 2026 tayang di seluruh bioskop. Mantap. Tolonglah. Tolonglah. Nanti Didis juga Iya. datang kalau ada waktu ke premier lah. Iya, nanti Didis datang ya. Kalau Menjadi saksi gimana nih responnya. gimana sih the next Reza Rahadian gitu ya? Tapi Atau ya, Vino Gebastian deh. tapi paling deg-degan tahu ini. Kenapa? Ya deg-degan aja gitu. Gua sendiri pengen buru-buru ngelihat respon orang kayak apa sih. Tapi Abang udah nonton belum film selesai belum? Selesai nonton? Preview udah tapi belum full belum karena full ya? ya. Oke. Apalagi ini lumayan unik juga, seru juga, Kutuk Magic. Ada karakter namanya Rahmat juga yang Oke. mukanya nggak ada di sini. Ada benda gitulah namanya Oh. Rahmat. Gitu. Gimana Abang bermain sama ada 3 tokoh utama itu kan Bang Rispo, Tara Budiman ya, sama Dodit. Sama ya Ya, tapi nggak ada kesulitan lah ya dalam nggak, karena sebelumnya karena mereka udah kenal. Justru sama yang dari Resita nih ya, Ersya Aurelia. kenapa? Ya itu harus drama serius gitu-gitu, lumayan susah, lumayan harus effort lah gitu. Biasanya banyak ngulang tag-nya nggak Bang biasanya? Tagnya nggak banyak ngulang gitu, cuman Emang untuk susah mendalaminya ya? Iya, dalaminnya gitu. Jadi ya makanya gua juga penasaran nih. Ih, penasaran banget nih. Ya udah, kita akan tunggu gimana penampilannya Bang Rispo ya nanti. Iya. Tanggal 13 ya? Tanggal 13 13 Agustus 2026 di bioskop. Jadi teman-teman langsung datang aja ke bioskop, lihat gimana caranya Bang Rispo nangis, marah, dan berromansa di sana. Iya, itulah. Gitulah. Oke, Bang Rispo, kita bentar lagi mau sampai ke segmen 2. Nih Didis akan ngajak ke suatu tempat, tapi kita masih agak macet dikit bentar lagi sampai. Jadi kita langsung ketemu aja di segmen 2. Oh. Let's go. Oke, teman-teman, selamat datang di segmen 2 Jakarta Journey. Hari ini kita mau nantangin Bang Rispo. Nantangin Nggak tuh? Gak ada yang jangan. tapi kalau lawan saya boleh sih sombong. Boleh sombong Gak. kalau lawan. Oh, karena jago. Enggak. Karena gua nggak bisa, jadi boleh dah diri sombong gitu. Enggak, dia juga nggak bisa, Bang. Emang nggak bisa. Tapi kita main-main aja, seru-seruan aja, Iya. ya kan. Nah, tapi kali ini kan tadi kita udah diceritain di mobil, asik-asik. Kenapa tuh? Kobato tuh lagi apa yang dilihat tuh? Kita harus cek dulu nih stick ini. Iya, ini. Oh gitu, cara ngeceknya gitu, Bang. Oke, aman nih. Apa tuh, kenapa? Rata dia, nggak bengkok berarti. Oh nggak iya, bengkok, benar. gitu. Penting ya sticknya tuh gak bengkok ya. Iya, ya gaya aja sih. Tapi kan tadi di mobil Abang udah cerita soal upcoming filmnya Kutuk Magic kan. Nah, kita sambil main nih nanti, tapi nanti Didi sambil ngasih kuis seputar otomotif. Oke, Benar ya? Karena gua kan anak motor banget. Prediksi bro.
Takut. Anak motor yang motorannya dikit-dikit doang. Karena kan Ketua Pajak juga soal bengkel kan. Iya, benar, Nah, kita akan bengkel. nanti sambil ngasih kuis-kuis seputar otomotif. Ya. Oke. Ini jago nih kayaknya. Enggak, Bang, sumpah enggak. Sweet apa? Ketahuan beda umurnya. Sweet Jepang ya. Oke. Nah, Menang berarti- Abang menang. Ngebreak berarti. Ya, betul break. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang nggak bisa, tapi jago nih feeling gua. Bismillah. Tuh kan. Nggak sengaja itu. Masuk berapa? 3 bola. Ya Allah, kok bisa? Satu nih, satu. Satu ya. Nah, keluar lagi. Hampir. Ini kayak jago deh, soalnya sengaja kayak gini, bikin lawannya susah. Enggak, tadi itu udah mau masuk, cuman hampir. Ntar nggak enak kalau langsung menang kan. Kan ini satunya. Iya, fall. Udah fall. Fall ya. Nih, tapi sambil kuis kan, kita mau kuis. Ya. bebas. Tunggu sebelum mukul. Pertanyaan pertama. Anjir. Gayanya boleh. Biar Gayanya gaya. boleh. Oh, nggak bisa. Ban mobil itu isinya angin apa? Nitrogen atau oksigen? Nitrogen. Nah, Benar ya? Udah, boleh pukul. Aduh, sayang sekali. Ini fall ya, Ya. teman-teman. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Hah. Sorry nih Bang ya. Iya, silakan. Sorry ya. Abis ini terpaksa gua habisin ya semuanya. Ini Wih, lak, itu lak. keren. Lo. Ya, salah. Ketutup dong ini. Ketutup ini. Ih, jago. Enggak. Jago. Gimana? Yang penting kita nggak ganti karpet aja. Dulu gua kalau main biliar, waduh, paling takut kalau karpet sobek, mahal gantinya. Karena Mahal gantinya. ya. Ini mah gimana, susah. Bang, ini kayak kita lama deh Bang satu game ini Bang. Langsung Nggak ada yang bola 9 masuk. aja apa ya? Langsung bola 9 aja. Langsung bola 9. Yes, Loh. fall kan. Lo. Kayaknya udah dulu deh berpura-puranya. Biar gitu. cepet ya, biar cepet. Oke. Abis ini udah selesai ya pura-puranya ya? Iya. Oke. Nah, Lo. Masuklah ini mah. bagaimana? Ini masih susah. Nggak jadi, masih pura-pura kalau begini bolanya. Hampir menang Hampir itu. menang dia. Kalau bola 9 masuk dia menang Hampir, coy. hampir. Ini masih disembunyikan ya jagoannya ya? Enggak, kalau bolanya gampang baru nggak berpura-pura. Kalau bolanya susah, masih pura-pura. Masa gitu? Aduh. Ini mah lama sumpah. Gue nggak jago banget. Apalagi gua. Ih, kan jago sih. Sekarang bola 7. Nice. Ini nggak ada lagi pertanyaan. Oh iya, gue lupa. Nggak ada lagi. Oh iya, gue lupa. Pertanyaannya. Tadi habis nih ya. Dia terlalu fokus nih. Ya, terlalu sumpah. pengen menang ini. Waduh. Ya. Baik gue bang. Kasih fall nih. Pertanyaannya dulu. Oke. Apa kepanjangan dari BMW? BMW. Ban mobil, wow. Ini Ngasal banget. body mewah. W-nya mewah ya. W-nya apa ya? Itu bahasa Jerman itu. Bahasa Jerman. Tapi ada sih bahasa Inggrisnya Bavarian Motor Works. Bavarian Motor Works. Ya gue dibohongin juga nggak tahu sih. Guys, gimana nih guys? Susah nih gue kalau bola-bola gini nih. Gimana nih? Aduh, Coba ya. mejanya kali ya. Nyalahin meja. Ayo nih dikit lagi nih. Ya dikit lagi nih, ayo dong. Tapi kan cowok biasanya harus ngalah. Kayak marah banget gitu ya. Miss gitu. Shit man. Shit man. Ngemil kali ya. Fall. Pol ya. Nih, pertanyaan berikutnya. Tebak bagian mobil. Ini.
Itu banyak tuh, nggak cuma satu Nggak, itu. bagian keseluruhannya. Velg, ban, fender. Fender, benar. Hah? Nggak ada Ya! saatnya. Berarti This kalau is nggak ada, my time. kalau nggak ada yang full, nggak ada yang nanya ini. Sorry nih ya. Ya paling deket lubang doang, ntar tinggal masukin. Ketawain sama dia. anjir. Pertanyaan berikutnya. Tebak gambar lagi. Ini bagian apa mobil? Bagian Belum. Ini. Adalah bagasi. Apa ya kalau itu? yang kalau kita nggak boleh cepuin isi film. Spoiler. Nah, benar. Spoiler. Spoiler. Ih, mantap. Jadi pemenangnya beliau nih. Pemenangnya beliau. Tepuk tangan teman-teman. Saya. 1-0. Dominan. What a game banget. Karena kamu kalah, kamu harus ke bioskop tanggal Oh iya. 13 Agustus 2026. 2026. Karena Untuk- film Ketok Magic tayang. Untuk melihat bagaimana perannya Bang Rispo si Ben ini yang akan segera menggantikan Reza Rahadian ya, saking dia terlalu dramanya banget. Karena Reza Radian terlalu mahal. Jadi Rispo aja deh, gitu ya. Thank you ya Bang Rispo ya. Terima kasih. Sudah jalan-jalan sama Jakarta Journey. Tapi sebelum closing, kita tuh biasanya punya satu pertanyaan Ya. yang kita tanyakan ke bintang tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, semua orang kan pasti akan meninggal suatu hari nanti. Sebelum waktu itu datang, Abang Rispo tuh pengen dikenang sebagai apa? Gua ingin dikenang sebagai orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat, ini serem. Nice. Thank you Bang ya. Terima kasih. Sudah main sama Jakarta Journey, sukses selalu. Filmnya juga semoga rame di bioskop, teman-teman terhibur juga untuk nontonnya. Thank you teman-teman sudah nonton juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.